Iya, Cibulau. Jepri dulu. Ya, terima kasih. Selamat siang semua yang hadir di sini, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang saya kenal maupun yang baru saya kenal. Diminta hadir di sini, ya alhamdulillah juga ya, saya bisa mengenang juga apa yang sudah dilakukan oleh Rijal dengan komunitas bambunya selama 25 tahun. Jadi saya cerita nih. Ya, jadi mungkin juga sebutan bambu itu karena memang awalnya itu setahu saya di seberang UI itu markasnya komunitas bambu itu memang dari bambu gitu ya, papan sederhana lah seperti itu. Dan saya suka ke sana juga. Salah satunya adalah acara diskusi bukunya Sumpah Pemuda, Kid Voucher itu kalau salah itu buku pertama yang diterbitkan oleh Kobam kalau tidak salah ya, seperti itu. Dan kemudian ada buku-buku lain yang berasal dari pertemanan gitu ya. Di sini ada juga tokoh nih awal dari komunitas bambu, yaitu Risdi itu ya, selalu tersenyum dia, jadi menggembirakan walaupun buku-bukunya kurang laku, tapi dengan adanya senyum dari Risdi jadi kita juga terhibur begitu. Nah, terus kemudian ada juga buku-buku sajak awal gitu yang diterbitkan oleh Kobam. Jadi saya pikir itu juga sudah punya suatu keberanian gitu. Dan ada kenangan juga gitu ya, waktu itu saya mau menikah tahun 2004. Terus saya bilang saya perlu ada buku souvenir nih gitu ya, buku souvenir yang diberikan gitu ya, dicetak oleh Kobam gitu ya. Judulnya apa ya, perjalanan dari Hadrami itu. Saya bilang tolong nih waktunya jangan sampai seperti buku gitu ya. Udah alhamdulillah kemudian diterbitkan gitu, walaupun ada juga kesalahan gitu ya, halaman berapa gitu seperti itu. Nah, tapi udah selesai. Nah, saya lihat tadi Wilson bicara tentang buku kiri, saya lihat dari segi akademik. Jadi seingat saya sebelum adanya juga penerbit buku-buku sejarah seperti Ombak, tapi Rijal sudah lebih dulu seperti itu. Dan secara tidak langsung kalau saya lihat dari segi akademik bahwa apa yang dilakukan Rijal itu adalah mendobrak tembok akademik sejarah gitu. Jadi apa yang dilakukan Rijal itu adalah sesuatu di luar tembok akademik, dan dia cukup berhasil untuk melakukan suatu kreativitas, inovasi untuk mensosialisasikan, menyebarkan gagasan-gagasan sejarah seperti itu. Nah, itu kan seperti itu. Jadi memang ada kecemburuan juga gitu ya. Apalagi sekarang kan ada istilah tren yang sekarang disebut dengan sejarah publik. Tapi Rijal sudah lebih dulu, 25 tahun lalu sudah melakukan itu. Niatnya adalah menyebarkan, mensosialisasikan sejarah bukan dari tembok akademik tapi di luar tembok akademik. Dan itu ya dilakukan oleh Rijal, yang saya kira sampai sekarang ini 25 tahun ini berhasil dilakukannya. Dengan keberaniannya tadi bahwa mungkin juga ada yang tidak laku, dengan keberanian juga dalam terbitannya buku-buku yang tebal seperti itu ya. Ada beberapa jenis sebetulnya ya, ada Kobam, lalu kemudian ada Ruas, ada apa lagi ya, Literasi yang bisa disebut. oh Masuk. ya, saya tuh ada 5 buku yang juga diterbitkan di Kobam. Pertama yaitu artinya tadi yang pesanan untuk pernikahan. Lalu kedua adalah tentang buku proyek gitu ya. Saya kasih kemana waktu itu saya diberikan mandat untuk amanah untuk dari kampus untuk menerbitkan buku gitu ya, beberapa pengajar. Akhirnya saya sebarkan juga sebagian ke Kobam gitu. Salah satunya ada juga di Kobam ini beberapa buku. Terus kemudian buku-buku pribadi yang kaitannya dengan Jakarta dan Betawi itu ada 2. Lalu kemudian juga ada buku pelajaran pengantar tentang HAM dan demokrasi. Terus kemudian apalagi jajalnya ya, seperti itulah, pokoknya ada 5 gitu buku setahun saya yang diterbitkan oleh Kobam. Tapi sekarang agak menurun ya penulisan orang-orang di akademik itu untuk menulis buku gitu, karena lebih ditekankan sekarang untuk menulis artikel, sehingga juga kurang nih pemasukannya Rijal untuk para dosennya gitu ya. Dari biasanya dulu kan bahan-bahannya kan dari dosen gitu kan untuk diterbitkan gitu kan, tapi sekarang udah kurang, menurun karena dosen-dosen udah beralih ke penulisan artikel daripada buku, karena sekarang buku tidak dihargai juga
sebagai kum yang untuk naik naik pangkat seperti itu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu dekadensi lah ya dari literasi kita, di mana buku tidak dihargai sebagaimana mestinya seperti itu. Karena menulis buku itu kan lebih berat daripada sekadar nulis artikel gitu kan, lebih tebal dan sebagainya. Jadi itu juga seperti itu. Dan ada satu di luar itu ya, Rijal mungkin ada tambahan JJ-nya itu ya. Ini ada ceritanya ini sebetulnya itu. Waktu itu tahun berapa ya, 2004 gitu, saya diminta untuk mengisi ruang di majalah Muson Manblad di Belanda gitu ya, untuk 2 tahun gitu. Tapi saya pikir saya nggak sanggup 4 tahun ya. Tapi saya bilang saya nggak sanggup lah ya, karena ya kalau setiap bulan isi seperti itu. Saya bilang saya ajak Rijal gitu untuk juga menulis bareng lah, gantian. Saya bulan ini bulan berikutnya Rijal, seperti itu. Lalu kemudian kalau saya kan ada namanya gitu kan, ada 2 nama lah paling nggak, Jeffrey Alkatiri gitu kan. Kalau Rijal ini kan Rijal aja gitu. Lalu bagi pembaca Belanda kan bingung kan, ini Rijal apa? Biasanya kan mereka akan juga menuntut apakah ada nama depan atau nama belakang. Saya bilang, Jal, nggak bisa kalau tidak ditambahkan nama satu di depan atau di belakang, saya bilang gitu. Jadi perlu ada tambahan nama supaya tidak Rijal aja gitu. Memang seperti itu, KTP-nya juga seperti itu, ijazahnya juga seperti itu. Perlu, karena harus ada 2 nama nih di di majalah itu, di artikel tersebut untuk penambahan nama gitu, seperti itu. Akhirnya kemudian seminggu kemudian muncul tuh namanya JJ gitu, tambahan. Jadi sekarang jadi apa ya, JJ itu ya, jadi lebih dikenal daripada Rijalnya. Ya alhamdulillah juga ya, itu seperti itu. Nah saya kira tadi bahwa tidak panjang-panjang, bahwa apa yang dilakukan oleh Rijal adalah sesuatu yang banyak manfaatnya ya, walaupun mungkin juga ada banyak halangan, kendala apa yang dilakukan oleh Rijal selama menjadi direktur ya, komunitas bambu ini, dengan segala caranya, inovasinya, promosinya, dan kondisi yang juga tidak memungkinkan untuk menumbuhkan literasi yang baik di Indonesia, tapi Rijal terus-menerus melakukannya seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Rijal bersama dengan reformasi, euforia reformasi ini juga masih terus berlangsung dilakukan oleh Rijal di kepalanya gitu, seperti itu ya, dengan niat baiknya untuk menyebarkan dengan caranya ya, seperti itu. Sementara itu dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.